Pemirsa, Fahmi Sahab pelantun lagu Kopi Dangdut ternyata menyimpan masalah dengan perkawinan keempatnya. Sang istri keempat Dewi Satriana Handayani belum lama ini menggugat Fahmi Sahab ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dewi merasa pernikahannya dengan Fahmi Sahab selama ini tidak jelas. Bahkan Fahmi pun tidak pernah menafkahi kedua anak kembar buah pernikahannya dengan Dewi. Dan yang lebih menyakitkan Dewi, Fahmi Sahab malah tidak mengakui putra kembarnya sebagai anaknya. Ya kita lihatlah nanti kemungkinan malam ini dokternya datang, kita tanya sampai kapan. Boleh renang nggak dok gitu langsung ya? Pemirsa, sekarang kita simak kilasan informasi terbaru dari kegiatan dunia selebriti yang terangkum dalam agenda selebriti. Pemirsa, grup musik Slank ternyata sangat prihatin dengan kondisi negara Indonesia saat ini. Rasa prihatin itu diwujudkan dalam lagu-lagu mereka dalam album terbarunya berjudul Virus. Dalam album ini, para personel Slank menumpahkan perasaan ketidakpuasan mereka sebagai anak muda terhadap bangsa Indonesia yang mereka anggap sudah terkontaminasi oleh emosi. Saat meluncurkan album Virus itu, grup musik yang mengaku telah bebas dari narkoba ini sekaligus membuat konser kecil di hadapan sejumlah wartawan. Berita menarik lain datang dari penyanyi Hedi Yunus. Untuk memenuhi rasa ingin tahu penggemar akan kehidupan Hedi Yunus, Hedi sengaja meluncurkan sebuah buku autobiografi tentang dirinya yang diberi judul Karir, Gaya Hidup dan Cinta. Autobiografi yang disusun oleh Toto Sucipto ini diluncurkan Hedi bersamaan dengan album barunya yang berisi lagu-lagu the best dari Hedi Yunus. Antusias pembaca terhadap autobiografi Hedi ini terlihat dengan ramainya pembeli pada saat pameran buku IKAPI di JHCC Jakarta. Pelantun lagu Kopi Dangdut Fahmi Sahab harus menghadapi tuntutan mantan istrinya karena tidak lagi menafkahi dua putranya. Kita akan simak penuturan Fahmi Sahab dan mantan istrinya Dewi Satriana Handayani setelah merecek yang satu ini. Pemirsa, Fahmi Sahab yang kita kenal lewat lagu Kopi Dangdut harus menghadapi tuntutan dari mantan istri keempatnya, Dewi Satriana Handayani. Fahmi dituduh tidak menafkahi dua putra kembarnya. Selain itu, semasa masih tinggal serumah dengan Dewi, Fahmi juga dianggap tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang suami. You wouldn't call me gentleman if you only knew my plan. You wouldn't take the chance to dance with dynamite. Pemirsa, Fahmi Sahab pelantun lagu Kopi Dangdut ternyata menyimpan masalah dengan perkawinan keempatnya. Sang istri keempat Dewi Satriana Handayani belum lama ini menggugat Fahmi Sahab ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dewi merasa pernikahannya dengan Fahmi Sahab selama ini tidak jelas. Bahkan Fahmi pun tidak pernah menafkahi kedua anak kembar buah pernikahannya dengan Dewi. Dan yang lebih menyakitkan Dewi, Fahmi Sahab malah tidak mengakui putra kembarnya sebagai anaknya. 3 minggu lalu kasus gugatan Dewi terhadap Fahmi itu disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Tapi dalam persidangan itu Fahmi Sahab tidak datang. Saat cek dan dicek mengkonfirmasikan hal itu kepada Fahmi Sahab, penyanyi dangdut ini mengaku merasa heran dengan persidangan itu. Karena Fahmi Sahab merasa urusannya dengan Dewi sudah selesai dengan perceraian. Nggak ada masalah itu kok. Yang jelas saya meluruskan ini surat itu sudah saya cerai 5 tahun yang lalu, titik itu aja. Seperti kata Fahmi Sahab tadi, ia telah resmi bercerai dengan Dewi sejak 5 tahun yang lalu. Sebagai buktinya, Fahmi memperlihatkan surat cerainya dengan Dewi yang juga diproses melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur. Jika memang begitu adanya, lantas mengapa kasus gugatan perceraian Dewi terhadap Fahmi Sahab bisa disidangkan kembali di Pengadilan Agama Jakarta Timur? Nah itulah tanya sama dia, tanya ahli hukum, tanya KUA gitu. Jadi yang begitu-begitu tidak jelas kalau saya ngejawabnya, ya nggak mungkin gitu. Itu nggak mungkin, secara ini nggak mungkin kalau dia mengajukan gugatan. Ya kalau saya seperti saya bilang tadi, tinggalkan 6 bulan dia mengajukan gugatan dan menuntut cerai atau apapun yang dia mesti tuntut gitu. Dalam kapasitas dia sebagai istri yang
terlantarkan gitu. Dia menggugat dong pengadilan agama setelah 6 bulan saya tinggalkan. Nah ini kok udah 5 tahun gimana? Lantas bagaimana komentar Dewi tentang pernyataan Fahmi kalau pengadilan telah memproses perceraiannya dengan Fahmi Sahab 5 tahun yang lalu? Sebelumnya kan kakaknya telepon, ngakunya sih kakaknya, perempuan sih yang ngomong sih ini. Dewi tuh kata gitu, ceraiin Fahmi gitu. Masa kita suruh ceraiin Fahmi kata gitu kan ya. Dan mata kakak kita kan kakak kita yang ngangkat telepon. Ini aja yang punya kesangkutan siapa, yang bersangkutan siapa, kata Fahminya mana, ayo sini ngomong sama kita, kata kakak saya itu. Yang keperluan mana, ayo gini, kalau nggak mau kita pengadilan sama-sama, kata kakak saya gitu. Saya juga udah siap itu kalau emang dia emang benar-benar mau ceraiin saya udah siap waktu itu tuh. Waktu habis lahiran berapa bulan itu, sebulan kayaknya sih, udah siap saya. Tapinya ditunggu-tunggu enggak ada keputusan sama sekali, telepon kagak, ini kagak. Enggak sama sekali sampai sekarang. Jadi benarkah hingga kini Dewi belum menerima surat cerai dari Fahmi? Ya itulah digantung begini. Digantung hidup saya. Jadi kan kemana-mana kan nggak ini ya, risih jadinya gitu. Kalau cowok sih emang enak bebas ya. Ini kan perempuan ya. Kita juga perlu ini surat cerai lah. Ini kalau emang dia udah nggak ini lagi sama kita ya tanggung jawab lah. Fahmi Sahab dan Dewi Satriana Handayani menikah 16 Mei 1996 lalu. Belum genap setahun usia pernikahan mereka telah diwarnai keributan. Sampai akhirnya Dewi mengandung 4 bulan, Fahmi mengusirnya dari rumah. Sejak saat itu Fahmi dan Dewi hidup berpisah sampai Dewi melahirkan sepasang anak kembar laki-laki. Menurut Dewi, Fahmi hanya mengirimkan biaya untuk anaknya beberapa bulan saja. Sejak saat itu hingga kini, Fahmi tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk 2 anaknya. Dari lahiran tuh 3 minggu kemudian dia kirim wesel 200 tiap bulan itu selama cuma sama 5 bulan doang. 5 bulan. Selanjutnya terus sampai sekarang ini anak biaya enggak, saya aja yang nyari biaya hidup. Benarkah Fahmi tidak pernah memberikan biaya terhadap anak kembarnya? Setelah 6 bulan saya berikan nafkah, ya saya nggak kasih lagi. Nah terserah dia mau ngadu sana. Ternyata setelah saya tunggu-tunggu nggak ada aduan, nggak ada apa. Baru setelah itu saya ceraikan. Dia telepon sekali pernah. Ini anak lo urusin ini, itu bukan anak saya. Buktinya apa? Periksa darahnya saya bilang sini. Bawa contoh darahnya sedikit aja. Kita periksa DNA-nya di rumah sakit Mangun apa? Cipto Mangunkusumo itu. Nah kalau emang anak saya, ya nggak apa-apa emang anak saya. Tapi kalau bukan, lo sendiri tahu risikonya, gitu aja. Pemirsa, sepertinya ada keraguan dalam diri Fahmi Sahab kalau putra kembar yang dilahirkan Dewi bukanlah anak kandungnya. Apakah Fahmi punya alasan yang akurat tentang hal itu? Logikanya aja Mbak ya. Saya tuh ngitung, sebagai suami ngitung ini hamilnya sekian bulan, sekian bulan, ininya saya itu. Kok terjadinya begini cepat amat gitu. Iya kan? Nah pernah sekali saya melihat sesuatu yang kok ini kayak betadine ini. Yang dia apa yang suka dijual, dipromosikan di TV itu punya wanita tuh. Itu kan, saya nggak sebutin terlalu vulgar ya. Itu ini apa nih buat merah apa ini? Loh berarti ini enggak. Kenapa? Untuk apa dia menipu, ngebohongin saya begini gitu kan? Nah mulai saya menghitung tanggal, menghitung ini. Ternyata saya hitung ya nggak sesuai dengan ukuran jadwal orang biasanya mengandung gitu kan. Nah di situ puncak klimaks daripada kecurigaan saya mulai meletup gitu. Dan bagaimana pula reaksi Dewi menanggapi keraguan Fahmi Sahab tentang anak kembarnya? Bagaimana bukan anak Fahmi Sahab kan Mbak sendiri ngeliat kan ya. Mukanya aja mirip dia aja saya aja keluar kagak, main sama cowok kagak. Nggak pernah keluar. Mau bilang gimana? Kan itu mau cari ribut aja tuh keluarganya tahu tuh saya maunya gimana itu tuh keluarga tuh. Kami sendiri juga nggak ada keputusan sama sekali. Saat ini Fahmi Sahab mengaku telah menikah kembali. Lalu apa yang diharapkan Dewi dari gugatannya terhadap Fahmi itu? Pokoknya selesain dulu deh mau kawin lagi, sudah selesain. Mau selesain dulu ini nih cerai nih. Mau dia mau apa kak terserah dah, mau kawin lagi kayak apa kak terserah. Saya mah mau gugat cerai aja dah satu deh itu sama biaya hidup anak. Lantas bagaimanakah Fahmi Sahab menanggapi keinginan Dewi itu? Menurut prediksi saya, ini orang mencari masalah tidak pada tempatnya. Dan kemungkinan dia pengen ngetop supaya wajahnya ditempelin di TV, ditempelin di koran. Dan mungkin dia punya rasa dendam hingga terpuaskan. Dan dia dapat ganda di sini. Dendamnya terpuaskan dan dia masuk TV.
Namanya ngetop. Saya kalau orang yang berbuat berani bertanggung jawab, sekalipun tanggung jawab itu, seperti saya katakan tadi dengan menjual kepala saya ada 7, saya jual semua. Saya orangnya laki-laki asal tahuannya, bukannya perempuan. You wouldn't